Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul antigen. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Sinta Apriliana Sari sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai penyaji yaitu Anita Karolin, Cindi Kumala Putri, Hani Amalia, Indah Suci Lestari, Puji Agustin Nainggolan, Maulija Rahmiana, dan Novita Elisa Putri. Baik, langsung saja kita mulai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Anita Karolin. Kepada Anita kami persilakan. Baik, saya akan membacakan yang pertama. Antigen adalah zat-zat asing yang pada umumnya merupakan protein yang berkaitan dengan bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Antigen ini juga bisa disebut sebagai bahan asing yang dikenal dan merupakan target yang akan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Sedangkan antibodi adalah molekul imunoglobulin yang bereaksi dengan antigen spesifik yang menginduksi sintesisnya. Dan dengan molekul yang sama, digolongkan menurut cara kerja seperti aglutinin, bakteriolisin, hemolisin, opsonin, atau precipitin. Antibodi disintesis oleh limfosit B yang telah diaktifkan dengan pengikatan antigen pada reseptor permukaan sel. Struktur antigen. Secara fungsional, antigen dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, imunogen. Di mana imunogen ini adalah molekul besar dari sebuah antigen yang bersifat sebagai molekul pembawa karena membawa molekul kecil atau yang disebut dengan hapten dari suatu antigen. Imunogen ini dapat dikenal oleh antibodi dan memacu pembentukan antibodi yang sering disebut dengan imunogenik. Yang kedua ada hapten. Hapten ini merupakan molekul kecil yang mempunyai kandungan antigenik atau molekul karier yang diikat oleh molekul besar atau imunogen. Namun, hapten ini tidak dapat memacu produksi antibodi jika tidak berikatan dengan molekul besar, sehingga disebut sebagai molekul non-imunogenik. Jenis-jenis antigen. Yang pertama, menurut pembagian antigen menurut epitop unideterminan. Yang pertama itu menurut epitop, di mana terdiri dari unideterminan univalen, hanya satu jenis determinan atau epitop pada suatu molekul, ada unideterminan multivalen, hanya satu jenis determinan tetapi dua atau lebih determinan tersebut pada satu molekul. Seterusnya ada multideterminan univalen, banyak epitop yang bermacam-macam tetapi hanya satu dari setiap macamnya atau kebanyakan protein. Seterusnya ada multideterminan multivalen, banyak macam determinan dan banyak dari setiap macam pada satu molekul. Yang kedua, menurut pembagian antigen menurut spesifikasinya. Yang pertama ada heteroantinogen yang dimiliki oleh banyak spesies. Seterusnya ada xenoantinogen yang hanya dimiliki oleh banyak spesies tertentu. Dan ada alloantinogen yang spesifik untuk individu dalam satu spesies. Seterusnya ada antigen organ spesifik yang hanya dimiliki organ tertentu. Dan yang terakhir ada autoantigen yang dimiliki alat tubuh sendiri. Baik, setelah ini akan dibacakan oleh Cindi. Baiklah, nama saya Cindy Kumala Putri. Saya akan melanjutkan presentase dari Anita Karolin. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pembagian antigen menurut ketergantungan terhadap sel T. T-dependen yang memerlukan pengenalan sel T terlebih dahulu untuk dapat menimbulkan respon antibodi. T-independen yang dapat merangsang sel B tanpa bantuan sel T untuk membentuk antibodi. Yang keempat yaitu pembagian antigen menurut sifat kimiawi. Karbohidrat adalah antigen yang imunogenik.
Lipid adalah antigen yang tidak imunogenik namun hapten. Asam nukleat adalah antigen yang tidak imunogenik. Protein adalah antigen yang imunogenik. 5. Berdasarkan asal. Antigen eksogen adalah antigen-antigen yang disajikan dari luar kepada hospes dalam bentuk mikroorganisme, tepung, obat-obatan, atau polutan. Antigen ini bertanggung jawab terhadap suatu spektrum penyakit manusia, mulai dari penyakit infeksi sampai ke penyakit-penyakit yang dibenahi secara imunologi seperti pada asma. Endogen. Antigen endogen adalah antigen yang terdapat di dalam tubuh dan meliputi antigen-antigen berikut. Antigen senogenik, antigen autolog, dan antigen idiodiptik atau antigen alogenik. Antigen senogenik adalah antigen yang terdapat dalam aneka macam spesies yang secara filogenetik tidak ada hubungannya. Antigen-antigen ini penting untuk mendiagnosa penyakit. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hani. Baiklah, saya Hani Amalia. Saya akan melanjutkannya. Saya akan menjelaskan contoh-contoh dari antigen. Yang pertama ada bakteri. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat hingga lautan dan pada tempat-tempat yang ekstrim. Bakteri ada yang menguntungkan, tetapi ada juga yang merugikan. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariotik, serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renit. Yang kedua ada virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Istilah virus biasanya merujuk pada partikel-partikel yang menginfeksi sel eukariotik. Virus bersifat parasit obligat. Hal tersebut disebabkan karena virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Yang ketiga ada sel darah yang asing. Sel darah yang asing dapat diperoleh dari pendonoran darah. Transfusi darah merupakan jenis transplantasi yang paling sering dilakukan. Dan apabila darah yang masuk ke dalam tubuh resipien tidak kompatibel, maka tubuh akan mengenalinya sebagai antigen. Yang keempat ada sel-sel dari transplantasi organ. Transplantasi organ adalah pemindahan jaringan maupun organ hidup dari sel seseorang kepada orang lain, dengan tujuan mengembalikan fungsi yang telah hilang. Namun, sel-sel tersebut dapat menjadi antigen ketika sel tidak cocok dengan tubuh resipien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Baiklah, saya Indah Siti Lestari, saya akan melanjutkan. Kemudian karakteristik antigen. Karakteristik antigen terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ukuran. Antigen lengkap atau imunogen biasanya mempunyai berat molekul yang besar, tetapi molekul kecil dapat bergabung dengan protein inang sehingga dapat bersifat imunogen dengan membentuk kompleks kecil atau hapten dan protein inang atau carrier. Yang kedua itu bentuk. Bentuk determinan sangat penting sebagai komponen utama, seperti DNP dalam DNP L-lisin yang memberi bentuk molekul yang tidak dapat ditemukan dalam homolog primer. Yang ketiga, rigiditas. Gelatin yang mempunyai berat molekul yang sangat besar, hampir semuanya non-imunogenik. Kespesifitasnya dari molekul antigen secara langsung diangkut ke gelatin. Yang keempat, lokasi determinan. Bagian protein yang terdenaturasi mengindikasikan determinan antigen yang penting yang dapat dimasukkan oleh molekul besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta. Baiklah, saya Sinta. Saya akan melanjutkan yang kelima, yaitu ada struktur tersier. Struktur tersier dari protein penting dalam mendeterminasi kespesifikan dari respon suatu antibodi. Produksi antibodi rantai A dari insulin tidak bereaksi dengan molekul alami. Reduksi dan reoksidasi dari ribonuklease di bawah kondisi kontrol diproduksi dari campuran molekul protein
yang berbeda hanya dalam struktur 3 dimensi. Jika katabolisme terjadi, struktur tersier dari imunogen akan dihancurkan. Selanjutnya ada sifat-sifat antigen. Yang pertama itu ada keasingan, kebutuhan utama dan pertama suatu molekul untuk memenuhi syarat sebagai imunogen adalah bahwa zat tersebut secara genetik asing terhadap hospes. Lalu ada sifat-sifat fisiknya. Agar suatu zat dapat menjadi imunogen, ia harus mempunyai ukuran minimum tertentu, yaitu mempunyai berat molekul besar dari 40.000 Dalton. Respon terhadap hospes minimal umumnya berupa protein asing, alergen bersifat stabil, atau tahan bila dipanaskan dan sukar dipecahkan. Mampu merangsang terbentuknya AB, serta antigen poten alamiahnya berupa makromolekul dan kompleks polisakarida. Serta fungsi zat tersebut sebagai hapten sesudah bergabung dengan protein-protein jaringan. Hapten dapat merangsang terjadinya respon imun yang kuat jika bergabung protein pembawa dengan ukuran sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puji. Saya Puji Agustin Nenggolan akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, kompleksitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas imunogen meliputi sifat fisik dan kimia molekul. Kemudian bentuk-bentuk atau conformation, tidak adanya bentuk dari molekul tertentu yang imunogen, polipeptid linear atau bercabang, karbohidrat linear atau bercabang, serta protein globular, semuanya mampu merangsang terjadinya respon imun. Kemudian muatan atau charge, imunogenitas tidak terbatas pada molekul tertentu. Zat-zat yang bermuatan positif, negatif, dan netral dapat imunogen. Namun demikian, imunogen tanpa muatan akan memunculkan antibodi yang tanpa kekuatan. Kemampuan masuk suatu kelompok determinan pada sistem pengenalan akan menentukan hasil respon imun. Mekanisme masuknya antigen ke dalam tubuh. Dalam lingkungan sekitar kita, terdapat banyak substansi bermolekul kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh. Substansi kecil tersebut bisa menjadi antigen bila dia melekat pada protein tubuh kita. Substansi kecil yang bisa berubah menjadi antigen tersebut dikenal dengan istilah hapten. Substansi-substansi tersebut lolos dari barir respon non-spesifik, kemudian substansi tersebut masuk ke dan berikatan dengan sel limfosit B yang akan mensintesis pembentukan antibodi. Contoh hapten diantaranya adalah toksin poison IV, berbagai macam obat seperti penisilin, dan zat kimia lainnya yang dapat membawa efek alergi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Maulija. Baiklah, nama saya Maulija Ramiana, saya ingin melanjutkan keterkaitan antigen dengan pembentukan antibodi. Antigen yang masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan reseptor sel liposit B. Pengikatan tersebut menyebabkan sel liposit B berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma kemudian akan membentuk antibodi yang mampu berikatan dengan antigen yang merangsang pembentukan antibodi itu sendiri. Tempat melekatnya antibodi pada antigen disebut epitop, sedangkan tempat melekatnya antigen pada antibodi disebut variabel. Reaksi antigen dan antibodi. Terdapat berbagai kategori interaksi antigen-antibodi. Kategori tersebut antara lain, 1. Primer. Interaksi tingkat primer adalah saat kejadian awal terikatnya antigen dengan antibodi pada situasi identik yang kecil, bernama epitop. 2. Sekunder. Interaksi tingkat sekunder terdiri atas beberapa jenis interaksi, di antaranya netralisasi adalah jika antibodi secara fisik dapat menghalangi sebagian antigen menimbulkan efek yang merugikan. Contohnya adalah dengan mengikat toksin bakteri. Antibodi mencegah zat kimia ini berinteraksi dengan sel yang rentan. Selanjutnya, aglutinasi adalah jika sel-sel asing yang masuk, misalnya bakteri atau transfusi darah yang tidak cocok berikatan bersama-sama membentuk gumpalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nopi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Maulija, yaitu ada presipitasi. Presipitasi adalah jika kompleks antigen atau antibodi yang terbentuk
berukuran terlalu besar sehingga tidak dapat bertahan untuk terus berada di larutan dan akhirnya mengendap. Selanjutnya ada fagositosis. Fagositosis adalah jika bagian ekor antibodi yang berikatan dengan antigen mampu mengikat reseptor fagosit atau sel penghancur, sehingga memudahkan fagositosis korban yang mengandung antigen tersebut. Selanjutnya sitotoksis. Sitotoksis adalah pengikat antibodi ke antigen juga menginduksi serangan sel pembawa antigen oleh killer cell atau sel K. Sel K serupa dengan natural killer cell, kecuali bahwa sel K memasyarakat sel sasaran dilapisi oleh antibodi sebelum dapat dihancurkan melalui proses lisis membran plasmanya. Yang ketiga itu ada tersier. Interaksi tingkat tersier adalah munculnya tanda-tanda biologi dari interaksi antigen dan antibodi yang dapat berguna atau merusak bagi penderitanya. Pengaruh menguntungkannya antara lain aglutinasi bakteri, lisis bakteri, imunitas mikroba, dan lain-lain. Sedangkan pengaruh merusak antara lainnya edema, reaksi litolitik berat, defisiensi yang menyebabkan keterentanan terhadap infeksi. Selanjutnya, aplikasi penggunaan menggunakan antigen dalam bidang kesehatan. Pengetahuan tentang antigen, imugenitas, imunogen, dan epitop sangat penting dalam aplikasi klinik, khususnya untuk imunisasi dengan tujuan pencegahan terhadap penyakit-penyakit infeksi tertentu. Pengetahuan mengenai antigen juga dimanfaatkan untuk membuat vaksin, yaitu vaksin bakteri, difteria, pertusis dan tetanus, hepatitis influenza A tipe B, selanjutnya Neisseria meningis, polisakarida, dan bacillus calmette. Yang virus dan vaksin virus itu ada rubella, virus influenza, hepatitis B, hepatitis A, varicella, dan rabies. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.